Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 21. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di tempat yang tidak jauh dari formasi teleportasi untuk meninggalkan wilayah iblis yang unik, pada saat ini di tempat itu ada aura jahat yang samar dan menyebar, menyelimuti seluruh tempat ini. Dan banyak orang pada saat ini juga telah berkumpul, karena sejatinya kompetisi sekte besar pada saat ini akan segera berakhir. Namun di sisi lain orang-orang juga tahu bahwa pertunjukan yang sebenarnya baru akan dimulai. Persaingan antara 8 sekte super wilayah Swan Timur itu adalah hal yang sangat wajar, dan mereka dianggap satu sama lain sebagai seorang lawan. Namun biasanya para sekte super yang lainnya akan menahan diri. Tapi kali ini hal itu adalah sebuah pengecualian bagi Gerbang Yuan dan juga sekte Dao. Sikap-sikap selama ini Gerbang Yuan yang sombong terhadap sekte Dao membuat orang-orang dari sekte Dao memiliki dendam dan juga kebencian yang besar. Dan Gerbang Yuan dianggap terlalu kuat karena memiliki 3 pemimpin yang benar-benar terkenal di wilayah Swan Timur. Meskipun demikian, sekte Dao hanya sedikit lebih rendah daripada Gerbang Yuan. Dan secara fondasi, sebenarnya sekte Dao juga secara alami tidak lemah. Alasan dendam ini muncul adalah karena seorang jenius yang mengerikan yang bernama Zhou Tong dari sekte Dao 100 tahun yang lalu telah mengobrak-abrik Gerbang Yuan sendirian. Orang luar benar-benar tidak tahu tentang apa yang terjadi pada saat itu, tapi yang mereka tahu adalah sejak sekte Dao menghasilkan individu mengerikan bernama Zhou Tong, semua perhatian pada saat itu tertuju pada Zhou Tong ini. Dan bahkan dalam kompetisi sekte besar zamannya Zhou Tong saat itu, Zhou Tong berhasil mengalahkan 3 raja kecil dari Gerbang Yuan. Di antaranya, 1 terbunuh, 1 terluka, dan 1 lagi melarikan diri. Saat itu, para murid-murid dari sekte Dao merasa diri mereka benar-benar bangga karena bisa mengalahkan Gerbang Yuan. Hal itulah yang membuat Gerbang Yuan merasa dendam dengan Zhou Tong dan kemudian membantai murid-murid dari sekte Dao. Dan suatu lain tampaknya juga telah terjadi setelah kompetisi, karena tiba-tiba saja sebuah berita yang menggemparkan wilayah Swan Timur tersebar dengan cepat. Karena Zhou Tong kabarnya telah menyerang Gerbang Yuan sendirian. Dia pada saat itu membunuh 3 tetua agung dan kemudian mengobrak-abrik Gerbang Yuan. Pada akhirnya, salah satu kepala sekte Gerbang Yuan harus meninggalkan harga dirinya dan kemudian bertarung melawan Zhou Tong, yang pada akhirnya Zhou Tong pun terbunuh di tangan salah satu pimpinan Gerbang Yuan. Kematian dari Zhou Tong itu pada akhirnya memicu kemarahan dari sekte Dao, dan tidak diragukan lagi, Zhou Tong memiliki posisi yang sangat dihormati di hati murid-murid dari sekte Dao. Tapi ketika semua orang yang ada di sekte Dao mereka sudah bersiap untuk melakukan perang dengan Gerbang Yuan, pada akhirnya pimpinan sekte Dao yaitu Pak Tua Ying Guanxi, dia pun mengatakan untuk tidak melakukan perang dengan Gerbang Yuan. Pada akhirnya, kemarahan itu hanya bisa terkubur dalam-dalam di hati para murid-murid dari sekte Dao. Dan kebencian yang dalam, hal itu terus mengakar dan juga memadat di dalam hati. Sampai pada akhirnya, hubungan antara Gerbang Yuan dan juga sekte Dao hingga hari ini tidak pernah akur. Bahkan kompetisi sekte besar sebelum ini, murid-murid dari Gerbang Yuan telah mengepung dan membunuh kakak perempuan senior dari Aula Langit, yang tidak lain itu adalah kakak perempuan dari Wang Yan. Dan pada saat ini banyak orang yang berada di pegunungan, mereka hanya bisa menyaksikan suasana panas antara Gerbang Yuan dan juga sekte Dao. Karena sepertinya kompetisi sekte besar kali ini memang ditakdirkan untuk menjadi kompetisi yang tidak berakhir damai antara Gerbang Yuan dan juga sekte Dao. Namun tidak sedikit orang yang bertanya-tanya, apakah sekte Dao kali ini akan memiliki kesengsaraan seperti sebelumnya.
Tatapan mata dari murid-murid sekte Dao pada saat ini melihat gerbang Yuan dengan penuh kebencian. Wajah Ying Xiaoxiao juga sudah terlihat cukup dingin ketika dia melihat situasi yang ada di hadapannya. Dan dengan cepat pada saat ini Ying Xiaoxiao mengepalkan tangannya dengan erat. Dia sadar bahwa apa yang disebut dengan kematian yang damai itu tidak akan pernah mungkin lagi. Karena pertempuran antara kedua belah pihak kali ini tidak bisa dihindari. Chen Gui yang juga telah melihat Yuan Chang, dia pun mengerutkan keningnya lalu berkata, "Yuan Chang, ini hanyalah sebuah kompetisi sekte besar dan kamu tidak perlu melakukan hal seperti itu." Mendengar ucapan dari Chen Gui, Yuan Chang pun malah tertawa lalu dia mengatakan, "Aku juga tidak ingin hal-hal seperti ini berkembang lebih jauh. Namun, aku tidak bisa menghentikan provokasi yang telah dilakukan oleh Lindong. Jika aku tidak menggunakan cara yang lebih kejam, maka orang lain akan berpikir bahwa gerbang Yuan kita akan mudah diinjak. Tapi Chen Gui, karena kamu pada saat ini telah berbicara, maka aku akan sedikit memberimu wajah. Selama mereka bersedia menyerahkan Lindong dan membiarkan kita menghukum orang itu, maka kita semua tidak akan pernah menyerang murid-murid dari sekte Dao. Bagaimana? Apakah kau setuju?" Mendengar ucapan dari Yuan Chang, wajah Huan Huan kini terlihat cukup marah. Dia pun lalu berteriak, "Mimpi saja kau Yuan Chang." Sementara Jintan juga melihat ke arah Yuan Chang dengan penuh kemarahan. Lalu dia melirik ke arah Chen Gui sebelum pada akhirnya berkata, "Kakak Chen Gui, mengapa kau repot-repot berbicara dengan orang seperti dia? Dan apakah kamu pada saat ini akan menyerahkan kakak Lindong? Jika hal itu kau lakukan, maka aku tidak akan segan-segan untuk melaporkanmu pada guru." Mendengar perkataan dari Jintan, Chen Gui pun hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, "Bukan aku yang meminta untuk menyerahkan saudara Lindong." Setelah mengatakan hal itu, tatapan mata dari Chen Gui kembali melihat ke arah Yuan Chang. Lalu dia berkata, "Sepertinya tidak ada yang perlu didiskusikan lagi kalau begitu." Mendengar perkataan dari Chen Gui, Lei Qian pun sekarang hanya tertawa dingin. Lalu dia mengatakan, "Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghargai kebaikan. Ying Xiaoxiao, kamu juga harus menyadari harga yang mahal yang harus dibayar oleh sekte Daomu jika melakukan pertempuran habis-habisan. Apakah kamu yakin bahwa kamu bersedia melakukan hal ini hanya untuk seorang Lindong?" Mendengar kata-kata itu, tatapan mata dari Wang Yan menjadi sangat gelap. Lalu dia berteriak, "Kau pikir kau siapa? Kamu ingin sekte Daoku membayar harga yang lumayan? Aku tidak percaya bahwa pihakmu akan berakhir lebih baik." Lei Qian pun menatap Wang Yan. Dia pun tertawa lalu berkata, "Bahkan musuh yang kalah masih berani bertindak begitu arogan. Sepertinya pelarian keberuntunganmu yang terakhir telah menyebabkan kepercayaan dirimu melonjak secara signifikan." Mendengar ucapan itu, wajah dari Wang Yan dipenuhi keganasan. Lalu dia berteriak, "Kalau begitu, kamu bisa maju dan mencoba bertarung denganku." Setelah mengatakan hal ini, energi Yuan yang benar-benar megah telah dikeluarkan dari dalam tubuh Wang Yan. Dan kekuatan Wang Yan pada saat ini sebenarnya telah jauh lebih kuat daripada ahli biasa yang berada di tahap puncak Nirwana 9. Karena tampaknya di dalam tubuh Wang Yan sekarang sudah memiliki jejak samar-samar dari energi kehidupan. Dan sebenarnya energi kehidupan itu berasal dari pil kehidupan yang mendalam yang telah diberikan oleh Lindong sebelumnya. Lei Qian yang juga bisa merasakan energi kehidupan di dalam tubuh Wang Yan, dia sekarang masih bisa tertawa dingin lalu melakukan ejekan. Wang Yan, sebenarnya kekuatanmu telah meningkat sedikit dan aku bisa merasakan sedikit energi kehidupan di dalam tubuhmu. Namun hanya dengan kekuatan seperti itu, kamu masih tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak arogan di hadapanku." Murid-murid dari sekte Dao pada saat ini melihat ke arah Yuan Chang dan mereka pun bertanya, "Yuan Chang, apa yang ingin kau lakukan saat ini?" Mendengar ucapan itu, Ling Xian pun pada saat ini dia pun tersenyum dan menggerakkan kipas lipat yang ada di tangannya. Senyuman itu adalah sebuah senyuman yang penuh dengan ejekan. Dan Yuan Chang yang mendengar kata-kata itu, dia pun menjawabnya dengan nada yang cukup lemah, "Apa yang aku inginkan? Karena kalian semua telah menolak
untuk menyerahkan Lindong, maka kalian jangan menyalahkanku jika aku berbuat tanpa ampun pada kalian semua. Setelah mengatakan hal ini, niat pembunuh yang sangat besar telah melonjak dalam tatapan mata Yuan Chang. Karena sebenarnya Yuan Chang memang benar-benar membenci Lindong. Dalam kompetisi sekte besar ini, pihak dari gerbang Yuan mengalami banyak kerugian yang disebabkan oleh Lindong. Bahkan harta karun Yuan murni yang awalnya telah mereka peroleh di dalam ruang kuno langit yang terbakar juga harus menghilang karena campur tangan dari Lindong. Jika pada saat itu trio Yuan Chang tidak segera melarikan diri, mungkin mereka akan dibunuh oleh Pak Tua Ventian. Dan kehilangan sesuatu seperti itu adalah hal yang tidak bisa ditanggung oleh Yuan Chang yang memiliki kebanggaan diri yang besar. Mendengar perkataan dari Yuan Chang itu, murid-murid dari sekte Dao pada saat ini mereka berkata, kalau begitu ayo kita lakukan perang saja. Mendengar ucapan dari murid-murid sekte Dao, Ling Shen pun hanya bisa tersenyum lebar karena dia pada saat ini bisa melihat kepanikan dan juga ekspresi putus asa dari para murid-murid sekte Dao. Sedangkan Yuan Chang hanya tersenyum acuh tidak acuh. Setelah itu, trio Yuan Chang mulai melangkah maju dan energi Yuan di dalam tubuh mereka melonjak dengan cepat. Para penonton yang ada di sekitarnya ketika melihat kekuatan dari trio Yuan Chang, jantung mereka rasanya berdebar-debar karena mereka semua tahu bahwa kali ini gerbang Yuan memang akan benar-benar melakukan serangan. Melihat pergerakan dari trio Yuan Chang, Chen Gui pada saat ini hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan dia pun mulai melangkah maju. Hal itu dilakukan oleh Chen Gui sambil berkata, aku akan menghentikan Yuan Chang. Mendengar ucapan dari Chen Gui itu, Ying Xiaoxiao pun merasa cukup bersyukur. Lalu dia berkata, terima kasih saudara Chen Gui. Berita tentang situasi di tempat ini seharusnya sudah menyebar ke seluruh wilayah iblis yang unik. Dan Lindong seharusnya juga sudah menerima kabar ini. Selama kita bertahan sebentar, maka Lindong pasti akan segera datang ke tempat ini. Mendengar perkataan dari Ying Xiaoxiao, Chen Gui pun ragu-ragu sejenak. Namun pada akhirnya dia segera menganggukkan kepalanya. Dan Chen Gui saat itu juga telah melihat pertempuran antara Lindong melawan Lei Qian. Meskipun Lindong telah memperoleh kemenangannya, namun dia masih belum bisa dibandingkan dengan Yuan Chang. Oleh karena itu, Chen Gui tidak tahu dan tidak benar-benar memahami kepercayaan yang pada saat ini dimiliki oleh kelompok dari Ying Xiaoxiao. Chen Gui pun tidak mengatakan apa-apa lagi ataupun menyangkal kepercayaan dari kelompok Ying Xiaoxiao terhadap Lindong. Tidak lama kemudian Wang Yan mulai mengambil pedang hitamnya. Dia pun lalu berkata, jika begitu aku akan berurusan dengan Lei Qian. Sementara Ying Xiaoxiao, dia menganggukkan kepalanya dan tatapan mata dari Ying Xiaoxiao kali ini melihat ke arah Ling Shen. Lalu dia mengatakan, kalau begitu serahkan Ling Shen padaku. King Ye, Huan Huan, kalian berdua harus memimpin murid-murid sekte Dao lainnya untuk menghentikan para murid dan juga Jenderal Gerbang Yuan. Mendengar perkataan itu dari Ying Xiaoxiao, Ying Huan Huan dan juga King Ye menganggukkan kepala mereka. Setelah itu, Ying Huan Huan mulai memanggil sitar Phoenix Surgawi yang kini telah muncul dalam sekejap saja di dalam pelukannya. Ying Xiaoxiao pun menarik nafas perlahan. Tatapan matanya menjadi sedingin es ketika dia menyapu seluruh wajah dari murid-murid sekte Dao. Dan kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata, para murid-murid dan juga teman-temanku, tolong perkuat sekte Dao kita. Mendengar teriakan dari Ying Xiaoxiao, kali ini para murid-murid dari sekte Dao mereka juga langsung berteriak, perkuat sekte Dao kita. Sebuah perasaan yang mendalam yang luar biasa kini telah menyebar setelah raungan dari murid-murid sekte Dao bergema di tempat ini. Banyak para penonton, tatapan mata mereka langsung berkumpul pada murid-murid dari sekte Dao. Karena pada saat ini murid-murid dari sekte Dao tidak memiliki rasa takut sedikit pun, meskipun mereka akan bertarung habis-habisan dengan gerbang Yuan. Dan sebaliknya, ada sebuah kegilaan yang terpancar dari raut wajah murid-murid sekte Dao serta kebencian yang tidak bisa disembunyikan. Yuan Chang yang melihat semangat dari murid-murid sekte Dao, dia pada saat ini hanya memberikan senyum ejekan. Setelah itu, Yuan Chang pun melambaikan tangannya lalu berkata, baiklah,
Ayo kita bergerak. Setelah Yuan Chang mengatakan hal itu, fluktuasi energi Yuan yang benar-benar agung kini telah mulai dikeluarkan oleh murid-murid dari gerbang Yuan. Dan bahkan 6 jenderal roh besar gerbang Yuan, mereka pada saat ini juga langsung melesat dari belakang Yuan Chang untuk memimpin para murid-murid gerbang Yuan dan melakukan pertarungan dengan murid-murid sekte Dao. King Ye yang pada saat ini melihat pergerakan dari 6 jenderal jiwa gerbang Yuan, tatapan matanya telah terlihat sangat marah. Lalu dia berteriak, "Maju!" Dengan pimpinan dari King Ye, kali ini para murid dari Aula Bumi juga langsung bergegas dan mengikuti King Ye. Suasana permusuhan di tempat ini benar-benar sangat menegangkan karena pihak satu dan juga yang lainnya memiliki niat membunuh yang sangat besar di dalam hati mereka. Dan tidak lama kemudian, banyak seni bela diri juga telah dilepaskan oleh murid-murid dari sekte Dao dan juga murid-murid dari gerbang Yuan. Pada akhirnya, seni bela diri ini saling bertabrakan dengan kejam satu sama lain. Tidak ada rasa belas kasihan di dalam pertempuran kali ini. Trio Yuan Chang yang telah menyaksikan aliran seni bela diri saling bertabrakan, raut wajah dingin kini terlihat di wajah mereka. Setelah itu, trio Yuan Chang pun mulai menginjak udara dan mereka juga secara perlahan maju untuk melakukan pertarungan. Di sisi lain, Chen Gui, Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan, tatapan mata mereka telah terkunci pada trio Yuan Chang. Mereka pun menarik nafas dalam-dalam. Segera setelah itu tubuh mereka juga mulai bergerak. Ketika melihat pergerakan ini, Ling Xian pun tersenyum lalu menggoda Yuan Chang dengan berkata, "Kakak, kamu bisa berurusan dengan Chen Gui bukan? Seharusnya tidak akan ada masalah kali ini. Karena saat ini mungkin banyak orang yang berpikir bahwa kamu tidak bisa menangani Chen Gui." Mendengar perkataan itu, Yuan Chang pun menjawabnya dengan nada acuh tidak acuh. Tidak akan ada lagi orang yang percaya hal seperti itu di masa depan. Sementara Lei Qian kini telah tertawa dengan sinis lalu berkata, "Jika begitu serahkan Wang Yan padaku. Kali ini aku tidak akan membiarkan orang itu bisa melarikan diri." Dan Ling Xian yang sambil mempermainkan kipas di tangannya, dia pun tersenyum lalu berkata, "Jika begitu aku akan berurusan dengan Ying Xiaoxiao. Sayang sekali, sebuah keindahan harus dihancurkan. Benar-benar masalah yang sangat disesalkan." Mendengar perkataan dari Ling Xian, Yuan Chang pun mengernyitkan dahinya lalu dia mengatakan, "Berhentilah mengatakan omong kosong. Serang dan habisi mereka dengan cepat." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Yuan Chang ini telah melesat berubah menjadi sinar cahaya yang kemudian menuju ke arah Chen Gui. Selanjutnya Ling Xian dan juga Lei Qian. Pada saat yang sama mereka juga telah bergerak dan kini masing-masing telah muncul di hadapan dari Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan. Setelah sampai di hadapan Wang Yan, Lei Qian pun tersenyum dengan cara yang cukup biadab dan juga penuh ejekan. Lalu dia berkata, "Wang Yan, sebentar lagi aku akan melihat apakah kamu masih memiliki wajah untuk bertindak arogan di hadapanku." Mendengar kata-kata itu, tatapan mata dari Wang Yan berubah menjadi sangat gelap. Tangannya pun dengan cepat mencengkeram pedang yang sangat berat. Setelah itu, tubuh dari Wang Yan bergegas maju dengan membawa aura yang sangat menakutkan dari pedang tajam di tangannya. Wang Yan pun melakukan tebasan untuk menyasar leher dari Lei Qian. Ketika melihat serangan dari Wang Yan, Lei Qian pun hanya bisa mendengus dingin. Dia pun segera mengepalkan tangannya dan kemudian pedang petir berwarna perak kini dengan cepat telah muncul. Lei Qian tidak berniat untuk menghindari serangan dari Wang Yan dan sebagai gantinya dia malah mengambil langkah maju dan dengan marah melemparkan pedang petir di tangannya. Dan akhirnya pedang petir milik Lei Qian pada saat ini telah bertabrakan dengan pedang besar milik Wang Yan. Sebuah percikan api yang sangat mengerikan kini telah keluar dari tabrakan dua pedang mereka, yang pada saat ini Lei Qian maupun Wang Yan telah terjebak di dalam pertempuran hidup dan mati. Ling Xian yang telah menyaksikan bahwa Wang Yan dan juga Lei Qian telah bertempur habis-habisan, dia pun tidak bisa menahan senyumnya. Setelah itu, melihat ke arah Ying Xiaoxiao sambil menyeringai, lalu berkata dengan nada yang sopan dan halus, "Perkenalkan,
Aku adalah Ling Zhen dan aku telah lama mendengar tentang nama kakak perempuan senior dari Aula Langit Sektor Dao yang bernama Ying Xiaoxiao. Kamu sungguh wanita yang cantik. Mendengar ucapan dari Ling Zhen, Ying Xiaoxiao merasa cukup jijik. Dia pun bergegas maju dan langsung mengeluarkan 3 pedang dari tangannya. Hal itu tanpa ampun telah mengunci titik-titik vital yang berada di tubuh Ling Zhen. Ketika melihat serangan dari Ying Xiaoxiao, Ling Zhen pun malah tersenyum. Yang kemudian dia pada saat ini mulai memutar kipas di tangannya sambil berkata, "Cantik, kenapa kamu terburu-buru sekali?" Setelah berkata seperti itu, kipas yang ada di tangan Ling Zhen kini telah tumbuh menjadi lebih besar. Dan hal itu segera berubah menjadi perisai yang langsung memblokir semua serangan dari Ying Xiaoxiao. Tidak lama kemudian Ling Zhen pun menyipitkan matanya. Dia pun kali ini mengatakan, "Cantik, kalau begitu jangan salahkan aku jika aku memetik bunga dengan cara yang cukup kejam." Setelah berkata seperti ini, kipas yang ada di tangan Ling Zhen langsung dia tekan dengan lembut ke udara. Dan pada saat ini akan langsung menghantam tubuh dari Ying Xiaoxiao. Ketika melihat serangan balik dari Ling Zhen, Ying Xiaoxiao pun terlihat cukup muram. Dia pun dengan cepat mengeluarkan energi Yuan di dalam tubuhnya. Kemudian Ying Xiaoxiao melangkah maju untuk menghadapi serangan dari Ling Zhen. Pada saat api pertempuran yang benar-benar panas di tempat ini, 2 sosok kini telah berdiri di area tengah dan mereka saling berhadapan pada jarak kurang dari 10 kaki. Fluktuasi energi yang sangat mengejutkan juga masing-masing tersebar dari kedua tubuh orang ini. Karena sejatinya fluktuasi energi mereka melampaui semua orang yang telah hadir di tempat ini. Karena sebenarnya 2 orang ini adalah Chen Gui dan juga Yuan Chang. Keduanya adalah anggota generasi muda yang sangat terkenal di wilayah Xuan Timur. Chen Gui merupakan individu yang sangat mengesankan dan juga tangguh karena dia telah menduduki peringkat pertama dalam daftar buronan sekte. Sementara Yuan Chang adalah pimpinan dari 3 raja kecil gerbang Yuan. Kedua orang ini memiliki bakat yang cukup mengerikan dan juga sangat kuat. Dikabarkan mereka berdua saat ini telah mencapai tahap awal dari kehidupan mendalam. Bahkan kekuatan mereka berdua sudah dianggap dan diperingkatkan dalam kategori para ahli di seluruh wilayah Xuan Timur. Banyak penonton yang ada di tempat ini penasaran siapakah yang akan menang antara pertarungan Chen Gui melawan Yuan Chang. Tatapan mata dari Yuan Chang kini telah melihat Chen Gui yang ada di hadapannya. Selanjutnya Yuan Chang pun berkata, "Chen Gui, seharusnya kamu tidak ikut campur dalam masalah antara gerbang Yuan dengan sekte Dao." Mendengar ucapan dari Yuan Chang itu, Chen Gui pun hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, "Haha, aku bisa melakukan apapun yang aku mau tanpa meminta pendapatmu." Ketika mendengar perkataan dari Chen Gui, Yuan Chang tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Lalu aura dingin di matanya kini telah menjadi cukup padat. Yang kemudian Yuan Chang pun berkata, "Pada saat itu kita telah bertarung dalam waktu yang cukup singkat. Hal itu karena aku terburu-buru dan kekuatanku saat itu juga belum cukup untuk mengimbangi kekuatanmu. Tapi karena kita sudah bertemu hari ini, mari kita selesaikan pertarungan antara kita berdua yang belum tuntas." Mendengar ucapan dari Yuan Chang, Chen Gui pun menjawabnya dengan senang hati, "Aku akan menemanimu." Tidak lama kemudian energi Yuan yang sangat mengejutkan sekarang telah dikeluarkan dari dalam tubuh Yuan Chang seperti air yang banjir. Dan energi itu berputar-putar di belakang dari Yuan Chang yang membuat suara bergemuruh di langit. Tatapan mata dari Chen Gui berbinar ketika melihat adegan ini, yang kemudian kekuatan Yuan berwarna hitam abu-abu yang mengerikan dengan aura yin gelap juga telah melonjak keluar dari dalam tubuh Chen Gui. Setelah itu berubah menjadi awan hitam yang benar-benar menakutkan. Yuan Chang pun segera mengepalkan tangannya. Sebuah pedang yang tajam segera muncul dan kemudian Yuan Chang berkata, "Chen Gui, percayalah, hari ini kamu akan menyesal dengan keputusanmu." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Yuan Chang menjadi lebih tajam ketika melihat Chen Gui.
Di sisi lain, Chen Hui juga langsung mengepalkan tangannya. Lalu dia berkata, Yuan Chang, mungkin terlalu dini bagimu untuk mengucapkan kata-kata itu. Tidak lama kemudian, sebuah pedang berwarna hitam dengan gigi gergaji kini telah dipegang oleh Chen Hui. Dia pun segera mengangkat pedang itu dan menunjuknya ke arah Yuan Chang sambil berkata, majulah, izinkan aku melihat tingkat seperti apa yang telah dicapai oleh pimpinan dari 3 raja kecil gerbang Yuan. Karena saat ini, pertarungan antara Chen Hui dan juga Yuan Chang benar-benar akan dimulai. Gelombang energi Yuan pada saat ini telah mengamuk secara tidak tertandingi, dan aroma darah yang kental bercampur dengan keinginan membunuh meresap di langit. Pada saat ini, seolah-olah langit telah berwarna merah tua, dan kekacauan total juga sebenarnya telah terjadi di tempat ini. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan, yang berbicara adalah energi Yuan dan juga seni bela diri. Hal itu telah benar-benar dikeluarkan oleh murid-murid dari gerbang Yuan dan juga murid-murid dari sektor Dao untuk melakukan perang besar ini. Dan pertempuran yang kacau kali ini hanya bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu putus asa. Di sisi lain, Ying Huan sekarang telah duduk di dalam kumpulan cahaya, dan sitar pinik surgawi telah dia letakkan di atas lutut, sementara tangan cantik dari Huan kini telah bergerak untuk memetik senar dari sitar itu. Dan di hadapan Huan sekarang ada 2 orang yang menatap dingin serta tersenyum penuh ejekan ke arah Huan, karena mereka berdua sebenarnya adalah Jenderal Roh Gerbang Yuan yang telah mencapai tahap 9 nirwana. Dan dalam beberapa menit sebelumnya, mereka berdua telah berhasil melukai lebih dari 12 orang dari para murid sekte Dao. Tatapan mata kedua Jenderal Roh Gerbang Yuan sekarang telah mengunci Ying Huan. Lalu mereka berkata, habisi wanita ini. Mendengar ucapan dari 2 Jenderal Roh, wajah cantik Huan pada saat ini telah dipenuhi dengan semangat dan juga ekspresi yang ganas. Tatapan matanya juga telah terkunci pada 2 Jenderal Roh Gerbang Yuan. Sementara warna biru es kini telah samar-samar muncul di dalam pupil mata dari Huan. Pada akhirnya, beng! Jari dari Huan sekarang telah memetik senar dari sitar, dan gelombang suara merdu kini telah terdengar, yang pada akhirnya gelombang itu pun berubah menjadi gelombang sonik yang ganas dan meluncur dalam sekejap saja. Gelombang itu memiliki kecepatan yang sangat mengejutkan, yang pada akhirnya dengan ganas akan menabrak 2 sosok dari Jenderal Roh Gerbang Yuan. Dan akhirnya, beng! Gelombang sonik milik Huan benar-benar menghantam 2 Jenderal Roh. Hal itu sampai membuat mereka terpental mundur dengan cara yang cukup menyedihkan. Setelah itu, tatapan mata dari 2 Jenderal Roh Gerbang Yuan sekarang telah dipenuhi dengan ekspresi serius ketika mereka telah terjatuh ke tanah. Pada saat ini, Ying Huan telah berada di tahap 9 nirwana, dan dia baru saja menerobos beberapa hari yang lalu. Dengan bantuan dari kekuatan sitar pinik surgawi, maka Huan sudah mampu menghentikan serangan dari 2 Jenderal Roh Gerbang Yuan sendirian. Aura yang dingin kini terpancar dari raut wajah Huan. Matanya menatap tajam ke arah 2 Jenderal Roh sambil berkata, kalian berdua sekarang akan membayar harga yang mahal karena telah menyakiti murid-murid dari sektor Daoku. Setelah mengatakan hal itu, jari-jari milik Huan kembali bergerak. Dan sekarang, gelombang sonik pun juga telah dikeluarkan dari sitar pinik surgawi. Pada akhirnya hal itu menyapu dengan tajam ke arah 2 Jenderal Roh Gerbang Yuan. Di sisi lain, King Ye pada saat ini melirik ke arah medan pertempuran dari Ying Huan dari kejauhan. Setelah itu, tatapan matanya melihat ke arah lain, dan raut wajah muram pada saat ini telah terlintas di wajah King Ye. Lalu dia sekarang berkata, gerbang Yuan pada saat ini masih memiliki 4 Jenderal Roh. Mendengar ucapan dari King Ye, Muli yang ada di sampingnya kini berkata dengan nada suara yang cukup dalam, aku akan berurusan dengan salah satu dari mereka. Meskipun aku tidak bisa mengalahkannya, tapi untuk menghentikan mereka itu bukanlah suatu masalah. Mendengar perkataan dari Muli, King Ye pun mengatupkan giginya, dan dia pada saat ini langsung mengatakan, aku juga akan berurusan dengan salah satu Jenderal Roh Gerbang Yuan.
Tapi pada saat ini masih ada dua jenderal lain yang belum bisa diatasi. Mendengar perkataan dari King Ye, Muli pun hanya bisa mengerutkan keningnya. Sementara King Ye pada saat ini juga telah mengangkat alisnya dan merasa tidak berdaya. Tapi tiba-tiba saja sebuah suara kini terdengar jelas dari samping King Ye dan juga Muli. Serahkan dua jenderal roh yang lainnya pada diriku. Mendengar suara itu, King Ye serta Muli segera menoleh pada siapa yang telah berbicara, yang ternyata itu adalah Jintan. Hal ini membuat Muli dan juga King Ye terkejut. Lalu mereka berkata, "Kamu..." Jintan pada saat ini tidak menanggapi keterkejutan dari King Ye dan juga Muli. Tatapan matanya melihat ke arah dua jenderal loh gerbang Yuan. Lalu dia mencengkram erat senjata yang ada di tangannya. Kemudian berkata, "Aku akan berurusan dengan kedua jenderal itu." King Ye pun kembali bertanya, "Apakah kamu benar-benar bisa menghadapinya? Jika sampai terjadi kecelakaan, kita semua akan merasa bersalah." Mendengar ucapan itu, Jintan pun hanya melirik ke arah King Ye. Lalu dia tidak mengatakan apapun lagi. Dan tiba-tiba saja King Ye pada saat ini merasakan cahaya hitam yang benar-benar gelap dan jahat telah keluar dari dalam tubuh Jintan. Melihat hal ini, King Ye dan juga Muli terkejut. Lalu mereka pun berkata, "Kekuatan Yuan yang gelap dan mengerikan." Karena pada saat ini sebenarnya kekuatan Yuan milik King Ye dan juga Muli adalah campuran dari energi Ying dan juga energi Yang. Namun kekuatan milik Jintan adalah murni, seluruhnya terbentuk dari energi Yin. Jintan sekarang tidak memiliki niat untuk menunda-nunda waktu. Dia pun langsung berkata, "Aku akan maju sekarang." Setelah mengatakan hal itu, sosok dari Jintan segera berubah menjadi kilatan cahaya berwarna hitam. Dan akhirnya Jintan pun menggerakkan senjata yang ada di tangannya. Yang pada saat ini sebuah kekuatan yang gelap dan dingin telah dikeluarkan oleh Jintan dan menyapu ke arah dua jenderal roh gerbang Yuan. Ketika melihat bahwa Jintan akan menghadapi mereka berdua, kini kedua jenderal itu langsung tertawa dengan penuh ejekan sambil berkata, "Dari mana gadis kecil ini berasal? Sebenarnya kamu telah mencari kematian." Setelah mengatakan hal itu, kedua jenderal roh segera melakukan pukulan telapak tangan yang ganas ke arah Jintan. Tapi menghadapi serangan dari dua jenderal roh, Jintan tidak memilih untuk mundur, tapi dia malah semakin maju untuk menghadapi serangan itu. Tidak lama kemudian, sebuah kilatan dingin yang aneh telah berkedap-kedip di dalam senjata Jintan. Pada akhirnya, Jintan pun melakukan serangan dan membelah udara. Ketika senjata milik Jintan itu mulai menyerang, pada saat ini sebuah ruang yang ada di depannya mulai terkoyak dan membentuk sebuah retakan. Dalam sekejap saja, ujung tajam dari senjata milik Jintan sekarang telah muncul di atas kepala salah satu jenderal roh. Karena sepertinya serangan dari Jintan telah bisa menembus ruang dimensi. Salah satu jenderal roh yang telah melihat serangan dari Jintan, dia pun mencoba memblokirnya sambil bergeser mundur. Tapi pada saat ini ujung senjata dari Jintan sebenarnya telah menyayat kepala dari salah satu jenderal roh itu. Dan sebuah darah segar kali ini telah mengalir ke bawah. Tatapan mata dari jenderal roh yang lainnya mulai menajam ketika melihat hal ini. Dan kemudian dia pun berteriak, "Hati-hati, senjata dari bocah itu cukup aneh." Tatapan mata dari Jintan sekarang telah melirik pada kedua jenderal roh yang terkejut oleh serangan dari Jintan. Tanpa basa-basi lagi, Jintan pun sekarang kembali mengayunkan senjatanya. Dan angin yang kencang telah dikeluarkan lalu menyasar pada dua jenderal roh yang ada di hadapannya. Kedua jenderal roh gerbang Yuan itu pada saat ini tidak sedikit pun berani untuk meremehkan kekuatan dari Jintan. Dan mereka langsung mengeluarkan kekuatan penuh untuk menghalau serangan dari Jintan. Di sisi lain, King Ye dan juga Muli, mereka sekarang menghirup nafas dengan lega ketika melihat bahwa Jintan sebenarnya mampu menghadapi dua jenderal roh sendirian. King Ye pun kini berkata, "Kalau begitu, kita juga harus segera memulai pertarungan." Setelah bertukar pandang sebentar, sekarang tubuh dari King Ye dan Muli telah bergegas untuk melakukan pertarungan yang pada akhirnya
memblokir dua jenderal roh gerbang Yuan yang terakhir. Kedua belah pihak pada saat ini benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka melakukan serangan, karena ini bukanlah pertarungan sparring, tapi sebaliknya, ini adalah pertarungan antara musuh sejati. Kelompok dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, mereka sekarang telah berdiri di atas puncak gunung yang cukup jauh di daerah yang berbatu. Pada saat ini, ada sedikit perubahan ekspresi di wajah mereka semua ketika menyaksikan pertarungan hidup dan mati antara gerbang Yuan dan juga Sekte Dao. Salah satu orang dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga kini langsung berkata, mereka semua terlibat dalam pertempuran berdarah habis-habisan. Permusuhan antara Sekte Dao dan juga gerbang Yuan kali ini tidak akan mudah dimediasi. Dan Wukun yang juga menyaksikan pertarungan ini, dia pun memiliki ekspresi wajah yang cukup muram, kemudian berkata, kekuatan keseluruhan dari gerbang Yuan sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Sekte Dao. Dan sepertinya hal ini bukan sesuatu yang bijaksana bagi Sekte Dao untuk melawan gerbang Yuan dengan cara seperti ini. Dan ucapan dari Wukun kemudian ditimpali, benar sekali. Selain itu, aku bertanya-tanya kemana perginya Lindong. Apakah dia telah melarikan diri? Dan mungkinkah Lindong benar-benar takut pada Yuan Chang sehingga dia tidak berani untuk menunjukkan dirinya? Mendengar ucapan seperti itu, raut wajah penuh kemarahan kini telah melintas di wajah cantik dari Suro. Segera setelah itu, Suro pun berkata, kakak Lindong tidak pernah takut pada Yuan Chang. Dan kali ini, murid-murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, mereka merasa tidak berdaya ketika melihat pertarungan hidup dan mati antara Sekte Dao dan juga gerbang Yuan, di mana pada saat ini jeritan menyedihkan telah terdengar satu sama lain, karena tempat ini sekarang benar-benar telah berubah menjadi medan perang yang sebenarnya. Tidak lama kemudian Wukun pun mengangkat kepalanya dan dia melihat ke arah pertarungan yang ada di tengah-tengah arena itu. Hal ini dilakukan oleh Wukun sambil berkata, pertempuran yang paling mengerikan masih terjadi antara Chen Gui dan juga Yuan Chang. Kekuatan Yuan mereka benar-benar mengerikan, dan pada saat ini Yuan Chang serta Chen Gui seperti sosok hantu yang saling bersilangan dengan cepat di udara. Suara guntur yang rendah juga telah terdengar setiap kali mereka melakukan tabrakan. Dan salah seorang murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga tiba-tiba bertanya, kakak Wukun, siapa yang memiliki peluang menang lebih tinggi? Mendengar pertanyaan itu, Wukun pun ragu-ragu sejenak, baru kemudian dia menjawabnya. Ling Qingsu telah mengatakan bahwa Yuan Chang adalah orang yang sangat berbahaya. Bahkan Ling Qingsu sekalipun merasa kesulitan untuk mengalahkannya. Chen Gui mungkin juga memiliki reputasi yang kuat, tapi Yuan Chang, aku rasa memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi. Suro yang ada di samping Wukun ketika mendengar kata-kata ini jantungnya berdetak dengan kencang. Dan setelah itu, Suro pun mengepalkan tinju dengan erat. Tatapan matanya telah dipenuhi dengan kecemasan, karena Suro pada saat ini tahu jika sampai Chen Gui dikalahkan oleh Yuan Chang, maka Sekte Dao akan segera menderita kekalahan total. Dan di dalam hati, Suro pun berkata, kakak Lindong, cepatlah kembali. Cerita kemudian berpindah ke sisi lain dari tempat pertarungan yang telah meletus. Di tempat itu pada saat ini dua gelombang sonik benar-benar telah bergerak dengan kecepatan penuh, karena mereka adalah Lindong dan juga Ling Qingsu. Ekspresi di wajah Lindong pada saat ini benar-benar cukup mengerikan. Lindong pun mengangkat kepalanya, dia melihat ke dalam kejauhan, dan Lindong bisa mencium aroma berdarah yang menyebar dari tempat itu. Lindong pun segera mengepalkan tinjunya erat-erat. Sayap naga di punggungnya kini telah mengepak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan Lindong pada saat ini berkata, kakak Ying Xiaoxiao, kalian semua harus menungguku. Tidak lama kemudian, kali ini Yuan Chang dan juga Chen Gui, mereka telah bertabrakan satu sama lain dengan keras. Pada akhirnya, ledakan-ledakan yang cukup besar juga telah terdengar
oleh semua orang yang ada di tempat ini. Pada akhirnya, setelah ledakan besar terjadi, kini Yuan Chang maupun Chen Gui, mereka telah terpental mundur, sementara kaki mereka menginjak udara dengan cepat sebelum pada akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Tidak lama kemudian Yuan Chang pun melambaikan tangannya dan dia menghilangkan kekuatan Yuan milik Chen Gui yang telah menyerang tubuhnya. Sementara tatapan mata dari Yuan Chang telah mengunci Chen Gui. Setelah itu dia tersenyum tipis dan kemudian berkata, "Sudah lama sejak kita bertukar pukulan, tapi kamu sebenarnya memang meningkat sedikit." Mendapat perkataan seperti itu dari Yuan Chang, Chen Gui pun mengepalkan tangannya. Dan energi Yuan berwarna hitam abu-abu juga telah bergerak dan berkumpul di telapak tangan dari Chen Gui. Setelah itu, dia menjawab perkataan dari Yuan Chang, "Dan sebenarnya kamu juga sedikit meningkat." Mendengar hal ini, Yuan Chang tersenyum sambil melihat ke area di bawah. Karena pertempuran kali ini, gerbang Yuan sebenarnya telah menang banyak. Yang kemudian Yuan Chang pun berkata, "Chen Gui, sepertinya murid-murid dari sekte Dao bukan tandingan gerbang Yuanku." Mendengar perkataan dari Yuan Chang, Chen Gui pun mengernyitkan dahinya. Dia pun pada saat ini segera melihat ke arah Jintan, dan kekhawatiran segera terlintas dalam tatapan mata dari Chen Gui. Karena Jintan pada saat ini benar-benar telah melakukan pertarungan dengan dua orang yang telah berada di tahap nirwana ke-9 sendirian. Chen Gui pun berpikir, jika sampai terjadi apa-apa dengan Jintan, maka dia pasti akan dihukum dan dimarahi habis-habisan oleh gurunya. Mata Chen Gui pun berkedip sesaat, lalu dia berkata, "Sepertinya aku harus mengalahkanmu lebih dulu. Setelah kamu kalah, maka moral dari gerbang Yuan pasti juga akan langsung terkena pukulan yang besar." Mendengar ucapan dari Chen Gui, Yuan Chang pun tertawa, lalu dia berkata, "Apakah kamu yakin bisa mengalahkan diriku?" Chen Gui pada saat ini tidak berbicara lagi. Dia secara perlahan telah menggulung lengan bajunya. Segera setelah itu, benang-benang hitam yang aneh segera merembes keluar dari bawah kulit Chen Gui. Dalam sepersekian detik, kedua lengan dari Chen Gui pada saat ini telah berubah menjadi warna hitam pekat. Kukunya juga telah berubah menjadi sangat tajam, diliputi dengan cahaya berwarna hitam dan samar-samar. Hal itu memancarkan rasa dingin yang aneh. Mata dari Yuan Chang menyipit ketika dia merasakan hawa yang tidak biasa yang dikeluarkan Chen Gui kali ini. Di tempat pertarungan lain, ekspresi Pang Tong sekarang telah berubah menjadi ganas, dan tinjunya yang tertutup kekuatan Yuan dengan kejam sekarang telah menghantam dada dari seorang murid gerbang Yuan. Pada akhirnya, murid gerbang Yuan itu langsung memuntahkan darah dari dalam mulutnya, dan dia langsung pingsan dan terlihat cukup lemah. Tapi tiba-tiba saja sebuah teriakan terdengar dari belakang Pang Tong. "Kakak Pang Tong, hati-hati!" Karena setelah Pang Tong memberikan pukulan fatal pada salah satu murid gerbang Yuan, kali ini tubuh dari Pang Tong sebenarnya telah menjadi sasaran dari murid lain gerbang Yuan. Hal itu membuat jantung dari Pang Tong bergetar sebelum pada akhirnya dia bergeser ke arah kiri, dan tiba-tiba saja sebuah pedang yang tajam kini telah langsung menyayat lengan dari Pang Tong. Hal itu membentuk luka yang dalam, sampai-sampai tulang dari Pang Tong kini terlihat, dan darah segar juga langsung menyembur dari lengan Pang Tong. Murid dari gerbang Yuan yang secara diam-diam menyerang Pang Tong, tapi gagal mengenai titik vitalnya. Ekspresi wajahnya pada saat ini telah berubah menjadi sangat gelap, dan sekali lagi murid dari gerbang Yuan itu menghunuskan pedangnya untuk menyasar tenggorokan dari Pang Tong. Dan pada akhirnya, dang-dang, ketika pedang itu akan mengenai Pang Tong, tiba-tiba saja seseorang telah melangkah maju dari belakang Pang Tong dan memblokir serangan pedang itu. Karena sebenarnya orang yang telah menyelamatkan Pang Tong ini adalah Jiang Hao. Dirinya yang telah berdiri di depan Pang Tong segera melirik
Lalu dia bertanya, "Kakak Pangtong, apakah kamu baik-baik saja?" Mendengar perkataan dari Jiang Hao, Pangtong pun menggelengkan kepalanya dan dia segera mengeluarkan energi Yuan untuk menghentikan darah yang telah mengucur dari lengannya sambil berkata, "Jiang Hao, terima kasih, aku kali ini baik-baik saja." Tiba-tiba saja mata dari Pangtong menyapu ke sekeliling dan ekspresi di wajahnya segera berubah. Karena pada saat ini Pangtong menyadari bahwa kekuatan dua belah pihak benar-benar telah terlihat sepenuhnya. Dan murid-murid dari sekte Dao telah menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan juga ketidakberdayaan ketika menghadapi serangan dari gerbang Yuan. Di sisi lain ekspresi dari Jiang Hao juga telah berubah menjadi muram ketika menyadari hal ini. Dia pun berkomentar dengan suara yang dalam, "Kakak Pangtong, situasinya benar-benar tidak bagus. Bahkan murid-murid yang lebih menonjol, mereka pada saat ini sudah terluka. Dan kemungkinan murid lain juga mengalami cedera yang lebih parah." Mendengar ucapan dari Jiang Hao, Pangtong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Karena pada saat ini pertarungan benar-benar sudah dikuasai oleh gerbang Yuan. Sesaat kemudian, Jiang Hao pun kembali berkata, "Jika Li Dong masih tidak kembali dengan cepat, sepertinya kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi." Kakak senior Ying Xiaoxia dan juga kakak senior Wang Yan juga hampir tidak bisa menghentikan Ling Zhen dan juga Lei Qian. Mendengar perkataan dari Jiang Hao, Pangtong pun kali ini mengeluarkan suara yang penuh dengan cacian. "Berhentilah berkata omong kosong seperti itu. Lindong, dia pasti akan datang tepat waktu." Dan ketika Pangtong baru saja akan mulai bertarung kembali, ekspresi di wajahnya tiba-tiba saja berubah. Kali ini dia mengangkat kepalanya karena Pangtong bisa merasakan fluktuasi energi yang besar yang telah terpancar dari langit. Riak energi itu benar-benar megah. Sampai-sampai hal itu segera menarik perhatian dari banyak orang yang ada di tempat ini. Karena sebenarnya energi itu terpancar dari dalam tubuh Chen Gui, yang sekarang tangannya telah berubah menjadi hitam legam dan memancarkan cahaya hitam yang benar-benar dipenuhi kekuatan Yuan hitam dan juga keabu-abuan di langit. Hal itu membuat banyak orang yang melihatnya kemudian berkata, "Riak energi yang sangat kuat. Sepertinya Chen Gui berencana untuk memberikan pukulan yang mematikan." Dan orang lain pun kali ini menimpali. Benar, sepertinya Chen Gui memiliki niat untuk mengalahkan Yuan Chang dengan cepat. Namun kali ini Yuan Chang juga bukan orang yang bisa diremehkan. Tatapan mata dari banyak orang sekarang telah terkunci ke arah pertarungan antara Chen Gui dan juga Yuan Chang. Karena kemungkinan ini adalah pertarungan yang akan menentukan segalanya. Sebuah cahaya hitam yang mengerikan sekarang telah berkumpul di belakang Chen Gui. Dan detik kemudian, tatapan mata dari Chen Gui telah berubah menjadi sangat tajam ketika dia melangkah maju, sementara tangannya telah meringkuk menjadi sebuah cakar. Chen Gui pun kini segera meraih Yuan Chang dan melintasi ruang dimensi yang jauh. Hal itu dilakukan oleh Chen Gui sambil berkata, "Cakar hantu surgawi kegelapan besar." Setelah suara dari Chen Gui ini terdengar, sosok hantu yang tidak terhitung jumlahnya kini telah berteriak-teriak di langit. Dan cahaya hitam keabu-abuan yang mengerikan langsung berkumpul, dan hal itu berubah menjadi cakar hantu kegelapan setinggi 100 kaki. Bahkan angin yang seram telah bertiup dari cakar hantu ini. Cakar hantu milik Chen Gui sebenarnya telah langsung menerobos ruang dimensi. Hal itu membawa fluktuasi energi yang benar-benar gelap dan juga mematikan. Yuan Chang yang menyaksikan cakar hantu dengan fluktuasi energi yang mengerikan, dia pada saat ini tidak menghindar sedikit pun. Tapi Yuan Chang malah tertawa terbahak-bahak. Lalu dia berkata, "Hahaha, Chen Gui, apakah ini adalah seni bela diri yang kamu banggakan? Hari ini juga aku akan menghancurkan seni bela dirimu di hadapan semua orang." Setelah mengatakan hal ini, Yuan Chang pun mengeluarkan energi Yuan yang sangat besar dari dalam tubuhnya. Dia pun segera mengulurkan tangannya ke depan, tiba-tiba saja mengepal, lalu berkata, "Kodeks Dewa Yuan, tangan Yuan surgawi." Suara gemuruh pun terdengar, dan energi Yuan besar yang telah dikeluarkan oleh Yuan Chang kini telah berubah menjadi tangan Yuan yang benar-benar besar
dan ukurannya juga ratusan kaki. Kekuatan yang sangat menakutkan, seolah-olah bisa mengguncang dunia, kini telah berkumpul di tangan raksasa milik Yuanzhang. Tidak lama kemudian tangan raksasa Yuanzhang kini telah melakukan tamparan dengan kejam dan akhirnya beng! Hal itu langsung bertabrakan dengan keras melawan cakar hantu kegelapan milik Chen Gui di hadapan banyak orang dan akhirnya beng 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 beng. Suara gemuruh yang mengerikan kini telah terdengar dari tabrakan itu. Gelombang energi Yuan benar-benar meledak di langit dan sepertinya kedua serangan itu masih berusaha untuk menghancurkan satu sama lain. Dan pada saat ini semua orang bisa mengetahui bahwa sebenarnya kekuatan dari kedua serangan itu benar-benar seimbang. Dan tidak ada yang mendapatkan keuntungan sedikit pun antara Chen Gui maupun Yuanzhang. Hal itu membuat semua orang berkata hasilnya ternyata imbang. Namun Yuanzhang yang mendengar perkataan seperti itu dari banyak orang, tiba-tiba saja dia tersenyum. Dan kemudian Yuanzhang pun melihat ke arah Chen Gui. Dia tertawa lalu berkata, "Chen Gui, aku telah berkata padamu bahwa kamu akan menyesali keputusanmu." Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Yuanzhang segera membentuk sebuah segel yang tidak biasa. Dan setelah segel itu terbentuk, samar-samar simbol yang misterius pada saat ini telah muncul di dahi Yuanzhang. Chen Gui yang bisa melihat simbol di dahi Yuanzhang itu, pupil matanya pun menyusut dan ekspresi terguncang kini telah muncul dari raut wajah Chen Gui. Dia pun kini berkata, "Bukankah itu adalah emblem roh?" Chen Gui benar-benar tidak membayangkan bahwa Yuanzhang akan memiliki emblem roh di dalam tubuhnya. Yuanzhang sekarang yang telah melihat perubahan drastis di wajah dari Chen Gui, dia pun tersenyum dengan cara yang aneh, lalu berkata, "Chen Gui, bagaimana? Apakah kamu sudah melihat kekuatanku?" Setelah mengatakan hal itu, simbol di dahi Yuanzhang kini mengeluarkan energi yang benar-benar mengerikan. Sementara aura dari Yuanzhang secara mengejutkan juga telah melonjak dengan cepat. Pada saat aura Yuanzhang melonjak ini, serangan telapak tangannya yang masih menahan serangan cakar milik Chen Gui kini sebenarnya telah membengkak dengan besar. Dan pada akhirnya hal itu segera meraih erat pada cakar hantu kegelapan milik Chen Gui. Kekuatan yang menakutkan pun juga telah dikeluarkan dari tangan besar milik Yuanzhang. Dan kali ini prak! Sebuah retakan pun telah terdengar dan hal itu muncul pada cakar hantu kegelapan milik Chen Gui. Tidak lama kemudian, cakar hantu kegelapan benar-benar telah dihancurkan secara paksa. Dengan hancurnya cakar hantu kegelapan, hal itu membuat Chen Gui langsung memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Sementara ekspresi di wajah Chen Gui pada saat ini juga telah berubah menjadi sangat pucat. Dan keganasan telah melintas dalam tatapan mata Yuanzhang. Dia pun segera melangkah maju yang kemudian berkata, "Chen Gui, aku telah memberimu pilihan untuk hidup, tapi kamu menolak untuk mengambilnya. Sekarang jangan salahkan aku jika tidak memberikan ampunan padamu." Setelah Yuanzhang mengatakan hal itu, tangan Yuannya yang benar-benar besar kini telah merobek ruang dimensi dan dengan kejam memukul ke arah Chen Gui yang akhirnya bung. Suara rendah dan dalam kini telah terdengar dan hal itu menyebabkan hati semua orang bergetar dengan hebat. Pada akhirnya tubuh dari Chen Gui telah terjatuh ke tanah dengan sangat keras. Tubuh dari Chen Gui yang menabrak tanah menimbulkan lubang besar dan juga dalam di tempat terjatuhnya Chen Gui. Ekspresi di wajah Chen Gui pada saat ini benar-benar telah berubah menjadi pucat pasi dan dia hanya bisa terbaring lemah di dalam lubang yang besar. Sementara topeng di wajah Chen Gui kini telah retak dan kemudian hal itu segera hancur. Darah segar pun kini juga telah mengalir dari dalam tubuh Chen Gui. Jelas pada saat ini Chen Gui benar-benar menderita luka yang sangat parah. Di sisi lain, setelah Yuanzhang mengalahkan Chen Gui, dia pun tertawa dengan sinis dan pedang logam kini telah muncul di tangan dari Yuanzhang. Selanjutnya, Yuanzhang pun melemparkan pedangnya dan melesat ke arah kepala dari Chen Gui. Karena pada saat ini Yuanzhang jelas bermaksud untuk membunuh Chen Gui.
Dan tepat ketika serangan pedang milik Yuan Chang akan segera mengenai Chen Gui, tiba-tiba saja suara musik pun terdengar dan gelombang sonik berwarna merah kini telah melesat dengan cepat. Pada akhirnya, hal itu berubah menjadi perisai cahaya yang langsung menghalangi serangan dari Yuan Chang. Melihat hal ini, tatapan mata dari Yuan Chang menjadi terlihat sangat dingin. Dia pun segera mengalihkan pandangannya. Dan Yuan Chang melihat seorang wanita muda yang telah memegang sitar berwarna merah dengan tatapan mata yang tajam. Di sisi lain, dua jenderal roh gerbang Yuan pada saat ini juga telah roboh di tanah. Jelas gabungan mereka berdua telah dikalahkan oleh Ying Huan yang telah memegang sitar pinik surgawi dan telah berada di tahap 9 nirwana. Hal itu jelas membuat Huan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Yuan Chang pun memfokuskan matanya ke arah sitar pinik surgawi yang dipegang Huan. Segera setelah itu, dia berkata, harta karun Yuan murni, apakah kamu berpikir kamu bisa bertarung denganku hanya dengan mengandalkan senjata seperti itu? Tidak lama kemudian tubuh dari Huan segera melayang ke langit. Dia pun menatap Chen Gui yang sudah terluka parah. Ying Huan segera mengatupkan giginya dan kilau berwarna es kini telah muncul dalam tatapan matanya. Pada akhirnya, Ying Huan segera mengambil langkah untuk duduk di langit. Karena pada saat ini, Huan berencana untuk bertarung dengan Yuan Chang. Ketika menyadari apa yang telah dilakukan oleh Ying Huan, tanpa sadar Yuan Chang menggelengkan kepalanya. Dia pun melakukan ejekan. Apakah sekte Dao kalian benar-benar tidak memiliki seseorang untuk melawan diriku? Bahkan seorang gadis kecil harus melangkah maju. Tidak lama setelah kata-kata dari Yuan Chang terdengar, kali ini sebuah suara teriakan juga telah dikeluarkan. Ada juga diriku. Ketika suara itu terdengar, pada saat ini tatapan banyak orang yang ada di tempat ini segera melihat ke arah sosok wanita yang menggunakan baju berwarna hitam dengan senjata besar di tangannya. Karena sebenarnya sosok ini adalah Jin Tan. Dia pun langsung berdiri di samping Huan karena pada saat ini Jin Tan juga telah mengalahkan dua jenderal roh yang lainnya. Tatapan mata dari Yuan Chang kini sedikit menyusut ketika melihat senjata di tangan Jin Tan. Dan kemudian dia berkata, ternyata kamu juga memiliki harta karun Yuan murni. Di seluruh area ini, tatapan mata banyak orang menyaksikan pemandangan yang menakjubkan karena mereka tidak menyangka bahwa kali ini orang yang akan menghentikan Yuan Chang adalah dua wanita muda yang sangat cantik. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kekuatan gabungan dari Jin Tan dan juga Ying Huan pada saat ini mampu berhadapan dengan kekuatan Yuan Chang? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.